Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang dalam video pembelajaran saya kali ini. Saya sendiri, Isma Nurwasila, dengan NIM H0712410911, yang dalam kesempatan kali ini akan menjelaskan dan membuat video materi tentang penjelasan sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Nah, sebelum itu, sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan bahwa adanya video materi ini adalah untuk tugas individu dan kelengkapan ujian tengah semester logika komputer yang diberikan oleh dosen saya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk nih kepada penjelasan sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Nah, presentasi ini membahas sintaks dan semantik dalam bahasa formal. Jadi, dua konsep penting dalam teori komputasi dan pengembangan bahasa pemrograman. Jadi, kita akan menjelajahi definisi bahasa formal, aturan sintaks, interpretasi semantik, serta relevansi praktisnya dalam berbagai aplikasi teknologi informasi. Nah, tanpa tunggu lama lagi, kita masuk kepada penjelasannya. Nah, selanjutnya, apa sih itu bahasa formal? Nah, di slide kedua ini kita menjelaskan tentang bahasa formal. Kita bahas dulu nih tentang bahasa formal dan definisinya. Jadi definisi bahasa formal adalah himpunan string yang dihasilkan melalui aturan tertentu. String ini dibentuk dari simbol-simbol yang mengikuti struktur yang telah diterapkan. Bahasa formal itu digunakan sendiri untuk pemrosesan komputer. Nah, bahasa formal tadi yang dijelaskan itu adalah himpunan simbol atau kalimat yang dibentuk berdasarkan aturan tertentu. Jadi simbol-simbol ini bisa jadi huruf, angka, ataupun karakter tertentu. Tapi bukan sembarang yang hanya digabung-gabung ya. Jadi ada aturan yang sebenarnya harus dipatuhi jika kita membahas tentang bahasa formal ini. Jadi, contoh bahasa formal itu kita masuk kepada contohnya ya. Yang pertama ada bahasa pemrograman, yaitu C++, Java, dan Python. Dan selanjutnya lagi ada bahasa matematis, itu logika proposisional dan kalkulus. Selanjutnya ada bahasa markup, yaitu HTML dan XML. Nah, yang pertama, untuk bahasa matematis itu, logika proposisional yang kita pelajari di logika komputer sendiri ya. Selanjutnya ada HTML untuk bahasa markup. Nah, yang sering kita temukan dan bisa kita lihat di web. Jadi intinya, bahasa formal, adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh mesin, karena setiap bagiannya itu punya aturan dan makna yang jelas. Nah, selanjutnya kita masuk kepada sintaks dalam bahasa formal. Nah, kita masuk kepada pembahasan materi inti kita. Salah satu pembahasan materi inti kita yang pertama itu tentang sintaks. Nah, sintaks dalam bahasa formal. Sintaks itu ibarat tata cara menulis yang benar. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu kita punya aturan ya seperti SPOK, subjek predikat objek keterangan. Nah, kalau di bahasa formal itu ada istilah-istilah penting. Nah, istilah-istilah penting itu misalkan yang kita tahu alfabet. Nah, jadi alfabet itu kumpulan simbol dasar yang digunakan dalam bahasa. Contoh, eee, 0, 1 itu untuk bilangan biner, A, B, C, sampai Z itu untuk huruf. Nah, selanjutnya ada string. Nah, string ini adalah rangkaian simbol dari alfabet tadi. Contohnya kayak, eee, 0101, hello, atau ABC 123. Nah, selanjutnya ada bahasa. Nah, bahasa itu kumpulan string yang valid berdasarkan aturan tertentu. Contoh, semua string biner yang dimulai dengan 1. Jadi, tidak semua string itu otomatis jadi bahasa ya, harus sesuai dengan aturan atau grammar-nya. Kita masuk kepada grammar atau tata bahasa. Nah, masuk kepada slide ini, kita masuk kepada, jantungnya bahasa formal ya, atau, grammar-nya. Di yang pertama itu ada variabel. Variabel ini adalah simbol non terminal yang bisa diganti dengan bagian lain, contohnya S, A, B. Dan, yang kedua, ada simbol terminal. Nah, simbol terminal itu himpunan simbol dasar atau alfabet A, B. Jadi dia itu simbol dasar yang dipakai untuk bikin string. Nah, selanjutnya ada produksi P, eee, yaitu aturan pembentukan yang menentukan bagaimana variabel dapat diganti dengan simbol terminal atau variabel lain.
Contohnya ada saya tampilkan ya di PPT S, A itu atau A, B. Nah, selanjutnya simbol awal atau S. Jadi ini merupakan titik awal untuk menghasilkan string. Contohnya dari sini bisa dilihat contoh S. Nah, dari keempat komponen ini, kita bisa bentuk bahasa formal yang terstruktur dan bisa dipahami mesin. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan semantik dalam bahasa formal. Jadi, apa sih semantik itu? Kalau tadi kita belajar tentang sintaks, selanjutnya kita belajar tentang semantik. Jadi, definisi semantik adalah makna yang terkandung dalam string atau program yang valid secara sintaksis, dan ini tuh memberikan interpretasi logis atau matematis terhadap string formal. Nah, maksudnya itu, semantik itu seperti arti dari rangkaian simbol atau kode yang valid secara sintaks. Jadi meskipun strukturnya udah benar, kalau nggak ada maknanya, itu atau maknanya salah saja, ya tetap nggak benar, tetap aja salah. Jadi misalnya nih, yang tadi, hubungan dengan interpretasi, semantik menghubungkan string formal dengan interpretasi yang sesuai. Contohnya ekspresi 2 tambah 3. Nah, pastikan interpretasi 2 tambah 3 itu pasti bernilai 5 ya. Tapi kalau semantiknya tidak tepat, maka ada kemungkinan akan disalahartikan. Jika disalahartikan, maka semantiknya kacau. Jadi di pemrograman, semantik itu menentukan bagaimana komputer mengeksekusi kode dan menghasilkan output sesuai dengan inputnya. Jadi semantik itu penting banget supaya pemrograman berjalan sesuai harapan. Contohnya juga dalam bahasa pemrograman, penjelasannya ini ya, semantik itu menentukan bagaimana kode dieksekusi dan menghasilkan output yang diinginkan berdasarkan input yang diberikan. Nah, selanjutnya, hubungan antara sintaks dan semantik. Nah, ini bagian yang sering bikin bingung, tapi penting ya, hubungan antara sintaks dan semantik. Itu apa sih? Jadi, sintaks itu kayak aturan menulis yang rapi. Sedangkan semantik itu artinya. Jadi, kalau kita membahas tentang struktur dan artinya, sintaks itu menyediakan struktur dari tata bahasa yang benar, sementara semantik itu memberikan arti dari interpretasi terhadap struktur tersebut. Jadi, kalimat yang sintaksnya benar belum tentu punya arti yang masuk akal. Makanya kita harus memastikan itu ya. Selanjutnya, ketidaksesuaian. Jadi string itu dapat valid secara sintaksis, tetapi ambigu atau tidak bermakna secara semantik. Contoh, kalimat yang tata bahasanya benar, tapi tidak masuk akal. Contohnya ya, misalkan meja, makan, makan nasi. Nah, itu tuh struktur katanya benar ya, kayak SPOK, tapi Eee, artinya itu tetap aneh, jadi salah. Selanjutnya kita masuk kepada verifikasi. Verifikasi perangkat, verifikasi sintaks, dan analisis semantik itu penting untuk memastikan program yang benar dan bermakna. Makanya kita perlu alat ya, alat seperti, compiler dan interpreter supaya bisa ngecek sintaks dan semantik sebelum dijalankan. Jadi intinya dua-duanya itu, antara sintaks dan semantik itu harus benar, agar program bisa dipahami dan dijalankan dengan benar. Nah, selanjutnya di slide ini saya akan membahas sedikit tentang komponen logika proporsional karena dia itu masuk di sintaks, yang digunakan dalam bahasa matematis ya, dan logika proposisional ini juga dipelajari di mata kuliah, logika komputer sendiri. Nah, jadi proposisi itu pernyataan yang bisa bernilai benar atau salah, dan, ada konektif logika. Ini ada seperti kata hubungnya, jadi ada and, or, not, implikasi, dan ekuivalensi. Dan selanjutnya ada tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran ini dipakai untuk melihat hasil logika dari gabungan proposisi, apakah hasil akhirnya benar atau salah. Jadi konsep ini jadi dasar penting ya, tabel kebenaran itu buat bikin sistem logika di komputer. Nah, selanjutnya ada contoh implementasi bahasa formal. Yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu sintaks. Jadi itu aturan penulisan kode. Contohnya itu struktur if else, perulangan for, dan deklarasi variabel. Ini semua sudah dipelajari dalam bahasa pemrograman. Selanjutnya untuk semantik, jadi eksekusi kode sesuai komputasi yang diinginkan. Contoh perhitungan aritmatika, manipulasi string, dan kontrol alur program. Nah, selanjutnya yang terakhir bahasa pemrograman. Jadi, bahasa pemrograman seperti Python,
Java, C++, dan lain-lain itu semua punya sintaks dan semantik sendiri yang harus dipatuhi biar programnya jalan. Jadi bahasa formal itu materi, tapi benar-benar dipakai dalam keseharian programmer. Selanjutnya kita pastinya ya dalam praktiknya ada beberapa tantangan saat berurusan dengan sintaks dan semantik. Yang pertama itu ambiguitas. Jadi sintaksnya itu dapat ambigu menyebabkan interpretasi semantik yang berbeda mempengaruhi hasil eksekusi program. Jadi kadang satu struktur itu bisa punya lebih dari satu makna. Inilah yang membuat program bingung dan ambigu. Selanjutnya ada kompleksitas analisis. Jadi analisis semantik itu nggak gampang ya, butuh algoritma dan alat bantu yang bisa memahami kode secara mendalam. Selanjutnya, apa sih solusinya? Nah, disinilah solusi tools seperti semantic checker atau linting tool berguna banget dan berguna banget untuk bantu deteksi dan perbaiki masalah sebelum program dijalankan. Jadi penting buat ngerti dua-duanya dan juga pakai alat bantu yang tepat. Nah, kita masuk kepada slide terakhir, yaitu kesimpulannya. Nah, setelah penjelasan tadi, apa sih kesimpulan dari materi presentasi sintaks dan semantik ini? Jadi yang pertama ya, kita ketahui bahwa adanya kemajuan teknologi. Jadi bahasa formal itu mendukung kemajuan teknologi informasi, memungkinkan pengembangan sistem yang kompleks dan efisien. Jadi sintaks dan semantik ini jadi fondasi penting ya di balik kemajuan bahasa pemrograman AI dan machine learning. Yang kedua, dia itu sebagai pilar utama. Jadi sintaks dan semantik itu adalah dua pilar utama yang mendasari bahasa formal, penting untuk pemrosesan komputer dan pengembangan teknologi. Jadi mereka berdua itu pilar perancangan bahasa formal dan pengembangan teknologi komputer. Selanjutnya yang ketiga, kita tahu bahwa aplikasi nyata dari sintaks dan semantik itu yang pertama ada compiler, interpreter, dan machine learning ya. Jadi digunakan dalam tiga tersebut, bahkan dalam sistem AI. Nah, intinya kalau kita ingin jadi programmer atau ilmuwan komputer ataupun seperti saya, mahasiswa sistem informasi yang ingin paham tentang sintaks dan semantik itu kita harus mengerti dulu struktur dan makna sintaks dan semantik itu. Nah, slide terakhir, yaitu kesimpulan dari presentasi saya kali ini menutup penjelasan saya dan segala rangkaian video yang berjalan dari awal sampai akhir. Jika pun ada salah kata atau salah penjelasan dari saya minta maaf dari dalam hati saya. Kalaupun ada saran dan kritik bisa disampaikan saya secara personal, tapi besar harapan saya sebagai penjelas di sini, yang menjelaskan di sini, agar teman-teman dapat mengerti dan dapat mengambil pelajaran dari penjelasan video saya. Besar harapan saya agar teman-teman bisa memahami sebagaimana saya memahami penjelasan ini dan semoga tersampaikan dengan benar, dengan baik dan benar. Uh, Mengakhiri presentasi saya kali ini, saya akan tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.